Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya banati? Alhamdulillah kullukum jami'an bi khair. Nam. Tayyib. Hadal yaum nabahas an darsil akhlaq. Qabla nabda naqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, pada pertemuan hari ini kita membahas materi sabar ya. Apa itu sabar? Sabar itu sabar. Sabar adalah salah satu sifat para nabi dan rasul ya. Kalau para nabi dan rasul tidak memiliki sifat sabar ini, maka tidak akan ada umat akhir zaman ya. Apalagi nabi kita. Kalau tidak ada sifat kesabarannya pada nabi kita, maka mungkin tidak ada kita pada hari ini. Karena ketika Nabi SAW diganggu oleh kaum kafir musyrikin Quraisy ya, sahabat berkata, wahai Nabi, kenapa tidak engkau doakan agar mereka menjadi binasa? Tapi Nabi karena sifat sabarnya yang sangat luar biasa dan rasa cintanya yang luar biasa pada kita, Nabi bersabda, aku ingin menyimpan semua ini untuk umatku. Hatta kematian Nabi ya mbak ya, saking cintanya sama kita, Nabi minta sama Allah kesakitan sakaratul maut untuk umatnya, semua dilimpahkan kepada Nabi. Sedih kalau bahas ini, udahlah ya. Nah, jadi sabar ini adalah sifatnya para nabi dan rasul yang sangat Allah sukai mbak. Makanya kalau kita ini menjadi orang yang sabar, Allah pun sayang sama kita, Allah cinta sama kita. Kemudian orang yang sabar ini dia lebih tenang, dia lebih biasanya mengkondisikan dirinya lebih mudah gitu, nggak mudah ya. Sabar lawannya apa? Marah kan. Nah, orang yang sabar ini biasanya dia lebih banyak mendapat keberkahan. Kenapa? Karena dia tidak banyak mengeluh. Dia sabar dalam keadaan kondisi apapun. Kalau kata orang sabar itu ada batasnya, sabar itu nggak ada batasnya. Kalau memang ada sabar itu ada batasnya, Nabi kita mungkin sudah mendoakan kehancuran bagi kaum musyrikin Quraisy yang mungkin jika memang benar Nabi minta kehancuran bagi mereka, tidak ada umat sampai hari kiamat. Udah berhenti sampai di situ aja. Sebagaimana kaum terdahulu, kaum Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh yang diazab ya enggak? Kaum Nabi Ibrahim ya, kaumnya Nabi Daud ya dimatikan dalam keadaan ya peperangan ya, kemudian dimatikan sebagian kaum Nabi Solih seperti itu. Tapi Nabi Muhammad menangguhkan semua itu sehingga bisa menjadi sebuah syafaat, karena Nabi saking cintanya sama kita, Nabi ingin memberikan syafaat untuk kita agar semua bisa masuk surga, dan umat Muhammad itu pasti masuk surga ya. Makanya kita harus bersyukur. Nabi kita sebegitu sayangnya sama kita, sebegitu cintanya sama kita, kita masa yang udah dicintai nggak berusaha membalas cintanya? Bayangin aja kalau antum itu mencintai seseorang tapi antum dihianati, marah nggak? Marah. Tapi Nabi apakah marah? Nabi bersabar ya. Nah, sifat sabar Nabi inilah yang diajarkan kepada kita sebagai umatnya. Sesungguhnya Allah menjadikan sabar sebagai kedermawanan yang tidak pernah suram ya. Jadi sabar itu nggak akan pernah hilang ya, senjata akurat ya, tak pernah meleset. Pasukan yang gagah perkasa tak pernah kalah. Ini ibarat sabar nih, benteng kuat yang tidak akan pernah runtuh, bagaikan pahlawan ya kan. Beruntunglah orang-orang yang sabar karena kebersamaannya, karena bersama Allah ya, ini mendapatkan sebaik-baik kehidupan dunia dan akhirat. Mereka juga beruntung mendapat kenikmatan lahir dan batin. Orang sabar intinya dia akan mendapat kebahagiaan dunia akhirat mbak. Yang paling poin penting, paling nampak lah dari orang sabar ini apa? Tidak banyak mengeluh. Diuji dia sabar, diberi kenikmatan dia bersyukur ya. Dan ini adalah sifat orang beriman. Makna dan hakikat sabar itu apa bu? Secara etimologi, sabar berarti pencegahan dan pengekangan. Artinya mencegah dari kemarahan, mengekang nafsunya untuk meronta-ronta saat disakiti ya. Ketika diomongin orang ya, ketika dia digibahin, ketika dia dijulitin orang, dia nggak yang langsung emosi ya. Artinya dia benar-benar menahan dirinya dari hal-hal yang memancing permusuhan, dari hal-hal yang memancing kemarahan gitu mbak, yang menyulut emosi, api kebencian. Nah, namun secara terminologi syariat ya, sabar adalah mengekang jiwa dari kegelisahan, dari amarah dan sebagainya ya. Ada 3 pendapat tentang sabar. Jadi memang sabar ini banyak memang benar-benar sifatnya Nabi dan Rasul, sehingga
diturunkanlah kepada kita. Kita kalau nggak sabar mbak, mungkin yang akan terjadi di antara kita apa? Saling berperang, saling memusuhi, saling menggunjing ya, saling melakukan hal-hal yang jelek lah, nggak terima. Karena sifatnya manusia itu kan nggak suka diusik, sementara banyak juga manusia yang suka ngusik, banyak manusia yang suka bikin emosi gitu kan. Tapi kalau nggak punya sifat sabar, misal seorang pemimpin dia nggak punya sifat sabar, maka dia tidak akan memiliki bawahan. Seorang bos ketika dia tidak memiliki sifat sabar merawat karyawannya, maka dia tidak akan pernah yang namanya sukses. Oke ya. Sabar adalah salah satu akhlak mulia mencegah seorang hamba dari melakukan yang tidak baik. Sabar adalah kekuatan jiwa menjadikan urusan yang baik dan lurus. Orang sabar ini ketika dia memiliki permasalahan, dia nggak gerasa gerusuh, dia nggak langsung ibaratnya kalau ibu dulu nggak sabaran mbak, orangnya nggak sabaran. Misalnya ibu diusik sama orang, ibu datengin, ibu labrak. Pernah suatu kali kakak kelas ibu itu ngejek teman sekelas ibu karena ya memang salah kita juga. Maksudnya tuh nggak jaga kebersihan sebagai adik kelas. Ada teman ibu tuh teman apa ya, lupa ingat ini teman apa adik kelas gitu mbak. Jadi kan memang kurang bersih, maksudnya tuh agak jorok gitu kan. Di pesantren yang namanya habis lulus SD gimana sih mbak, belum biasa bersih ya, lulus SD langsung mondok. Nah kakak kelas ibu itu kayak yang agak jaim lah kan, nggak mau deket-deket jalan, terus ngomong nggak mau gitu, kayak ngece gitu. Nah ibu tuh bukan tipe orang yang sabar ya. Ibu datangin kakak kelas itu, maksud mbak apa kok ngatain orang begitu? Yang dikatain padahal bukan ibu loh mbak, karena ibu tuh memang juga nggak suka ngeliat orang sombong. Ngapain sombong, orang kita sama-sama di satu atap, makannya juga kita tahu tempe kalau pagi sama, bukan kamu daging aku tahu gitu, sama-sama kita makan daging putih alias tahu goreng ya kan. Jadi ya akhirnya sama kakak kelas itu kurang baik hubungannya karena ibu kurang sabar. Coba saat itu ngomongnya baik-baik. Nah seiring berjalannya waktu, semakin usianya ya bertambah angkanya, berkurang jatah hidupnya, berlatih untuk lebih sabar ya. Kalau dulu ada yang musik mbak, itu ibu langsung datengin. Ibu tuh nggak pandang umur dulu, nggak baik seperti itu, akan memicu kebencian. Terus orang akan menganggap kita tuh akhlaknya buruk. Kapan ibu mulai berubah? Ya ketika SMP lah, mondok kan. Ketika mondok itu dinasihati guru, Dila itu jangan mudah marah ya, karena mungkin satu sisi ibu itu anak terakhir, terus apa-apa itu punya abang punya kakak lebih terpenuhi gitu kali ya mbak ya. Jadi merasa kayak diistimewakan sama keluarga, tapi akhirnya kita egonya tinggi. Karena ego tinggi itu kita mudah marah, nggak sabar gitu. Sebetulnya banyak sih yang nggak kayak begitu, cuma ibu doang kali ya. Nah seiring berjalannya waktu ya ustazah menasehati, kemudian juga orang tua sabar deh, kalau namanya hidup di jauh dari orang tua itu harus banyak menahan diri, jangan melampiaskan. Kalau marah dilampiaskan, kalau nggak suka dilampiaskan, meskipun itu yang kita lampiaskan itu kebenaran. Misalnya memang seseorang tuh melakukan kesalahan, terus kita menegurnya, tapi kita marah, nggak sabar sambil negurnya, juga nggak baik. Nah dari hal-hal itulah ibu banyak belajar ya, sampailah dipertemukan dengan perkumpulan teman-teman yang luar biasa. Alhamdulillah mulai banyak perubahan. Jadi semua itu kita butuh proses mbak ya, tapi jangan lama-lama prosesnya ya, kan kita ini udah SMA. Ini ibu menceritakan waktu itu ibu masih SMP, lulus SD. Orang tua ibu di Aceh, ibu minta sekolahnya ke Jawa. Ibaratnya ibu sampai berpikir dewasa tanpa bimbingan orang tua lah, kan tapi enggak juga sih, orang tua ibu selalu nasihati kok, orang tua ibu selalu nelpon ibu, orang tua ibu nggak pernah mengabaikan ibu gitu. Artinya ya ibaratnya datang bulan pertama kali orang tua ibu tidak memantau ya, intinya tuh ya karena matang perantauan lah mbak, matang perantauan. Jadi bagaimana cara membela diri dari orang-orang yang suka usil gitu, gimana cara ibu menjaga diri ibu dari kakak kelas yang nggak baik sama ibu, dari teman-teman yang memang ada sebagian teman namanya pergaulan ya mbak, teman-teman yang mungkin memang pergaulannya kurang baik. Jadi kayak lebih ke pembelaan diri, bagaimana ibu bisa menjaga diri ibu ya tadi dengan sikap seperti kayak mudah marah gitu. Oke ya, kita lanjut. Intinya tuh mudah marah sangat tidak baik. Mudah marah itu menyebabkan kehancuran pada diri kita sendiri. Jangan berlama-lama ya punya sifat itu.
Terus sabar itu menjauhi hal-hal menyelisih syariat, ya, tenang saat tertimpa musibah. Nah ini pasti banget orang sabar itu ketika dia ditimpa musibah dia bersabar, ketika dia maksudnya nggak mengeluh. Karena kalau orang yang nggak sabar ditimpa musibah dia ngeluh, dia nampar-nampar mukanya, dia njudut-njudutin kepalanya ke lantai, dia akan mencaci maki, tidak terima dengan keputusan Allah gitu kan, bahkan berani mencaci Allah. Nauzubillah ya. Sabar adalah merespon cobaan dengan akhlak yang baik, tidak memperlihatkan dia keluh kesahnya, tidak memperlihatkan dia itu seakan-akan orang paling susah gitu. Ini orang yang benar-benar sabar luar biasa. Terus kalau dia lagi diuji dengan sesuatu, dia tuh nggak yang kayak paling susah banget hidupnya. Ada nggak orang yang modelnya kalau diuji dengan sesuatu kayak yang paling susah? Ada, banyak. Ibu udah menemukan tuh banyak. Emang betul kalau dikatakan orang tua itu udah banyak makan garam dan gula, banyak makan asam dan manis, asam dan pahit. Memang betul. Nah saat ibu udah merasa umur 30 tahun, oh iya neng, ya Allah orang masalahnya gitu doang kok, kayak yang paling dizolimin banget gitu. Benar-benar memang faktor usia dan pengalaman itu akan memberikan kita banyak ilmu, karena guru terbaik adalah pengalaman. Nah bagaimana kita menjadi orang yang kelak nanti kita dewasa, bukan kita ya, antum, ketika antuna semua menjadi dewasa, bisa mengedepankan pikiran yang nalar lah. Ketika diuji dengan sesuatu, jangan merasa yang paling susah hidupnya. Ketika merasa ada perasaan begitu, diuji sama Allah, merasa yang paling tersiksa, yang hidupnya paling susah, paling melas gitu kan mbak. Nah sama Allah itu bukan diselesaikan masalahnya, tapi semakin ditambah. Gak enak banget kan, beda sama orang sabar. Orang sabar ketika diuji sama Allah disegerakan penyelesaiannya, diberi jalan keluar yang terbaik. Itu dia untuk orang yang sabar. Kemudian apa sih bu keutamaan sabar? Siapa yang berusaha untuk sabar maka Allah akan membuatnya sabar. Jadi kita sebetulnya sifat sabar ini ketika kita menciptakan, kita minta sama Allah, sama halnya atau kayak pertolongan gitu loh mbak. Kita tuh lemah, kita ini nggak kuat, tapi karena kita meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah memberi pertolongan sehingga kita menjadi orang yang kuat. Kita ini pada dasarnya sangat lemah, kita ini sangat hina, tapi karena kita meminta kepada Allah, maka Allah muliakan kita. Nah begitu juga sabar. Ketika kita ini nggak minta sama Allah diberi kesabaran, ketika kita tidak berusaha, maka tidak akan ada yang namanya sabar dalam diri kita. Ketika ibu tidak meminta pada Allah pertolongan supaya menjadi lebih sabar, mungkin ibu sampai sekarang pun akan menjadi orang yang tidak sabar dalam menghadapi masalah. Seperti itu mbak. Ya nggak habis lah jadi kesiswaan kalau nggak sabar ya. Orang yang sabar mendapat surga Allah, ya pasti ya. Orang yang sabar akan mendapat anugerah Allah. Orang yang sabar akan mendapat kasih sayang Allah, karena sabar adalah sifatnya Nabi dan Rasul. Allah akan memberinya pengganti yang lebih baik daripada musibahnya. Ya ada doanya kan, Allahumma khlufni min musibati wajar, Allahumma ajirni min musibati wa khlufni khairum minha. Ya Allah, ampunilah aku dari dosaku dan berikanlah yang terbaik, pengganti yang lebih baik dari dari apa yang telah engkau timpakan kepadaku. Sebagaimana Ummu Salamah ya, ketika ditimpa musibah kemudian suaminya mati, dia berdoa tadi, Allah menggantinya dengan sebaik-baik pengganti, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan ummatul mukminin kan, Ummu Salamah. Kemudian Allah akan menghapus dosa-dosa orang yang bersabar, bahkan duri yang diinjak sekalipun. Dulu ibu karena dapat pelajaran ini ya mbak ya, terus kayak yang bener-bener oh ini ilmu banget gitu kan. Pernah dapat pelajaran ini, kalau kita ketusuk duri aja kita sabar, nanti jadi penggugur dosa, terus nanti kita dapat pahala sama Allah, kita disayang ingat banget itu ustazah nyampein waktu ibu kelas 2 SMP. Terus setiap pakai jilbab mbak, kan sering kita pakai jarum pentol, tangannya ketusuk gitu kan, berdarah, rasanya tuh pengen marah gitu mbak, kan sakit. Kalau kita nggak sabar pasti gini, sakit sebel, kena jarum gitu kan. Tapi karena inget itu, jadi kalau kena jarum, ya Allah, Masya Allah, ini penggugur dosa gitu ya. Ya dari hal-hal kecil itu ternyata banyak melatih kita, ya banyak mendidik kita gitu ya. Bukan berarti ibu yang paling baik, bukan. Tapi ya karena menemukan hal-hal ini, ibu kayak flashback tentang sekolah dulu loh mbak. Ngajar Antuna itu seakan-akan ibu tuh flashback tentang masa pendidikan ibu gitu. Jadi kangen ustazah ibu kan.
Ibu tuh sering kangen sama guru-guru ibu, meskipun guru-guru ibu tuh ada yang kayak pendiam banget, terus kalau ngeliat itu tajam. Sekarang jadi sepupu ibu sepupu ipar ya. Pembagian sabar. Nah, sabar sendiri ada bagiannya, dilihat dari sisi hubungannya terbagi menjadi 3 macam nih. Sabar terhadap perintah dan ketaatan sehingga seorang menunaikannya. Sabar kalau kita disuruh memakai jilbab, sabar kalau nggak mau memakai jilbab ya masuk surga. Emang yakin udah masuk surga kalau udah mati langsung masuk surga? Enggak kan? Nah, jadi ketika kita melakukan ketaatan, suruh bangun tahajud, ya sabar, lakukan. Ya Allah ngantuk gitu, ya sholat dengan sabar. Ketika kita suruh saum puasa Ramadan ya, ini bentuk ketaatan. Panas banget, sabar. Orang kita ini puasa untuk kita untuk menuju surganya Allah kok. Orang ini kita puasa bukan untuk Allah itu nggak butuh kita, tapi justru kita puasa, justru kita beribadah itu karena kita butuh Allah. Dengan jalan ketaatan, dengan jalan ketaatan itulah kita bisa masuk ke surga Allah yang begitu nikmat. Jadi sabar kalau cuma kepanasan puasa siang-siang, sabar kalau lagi ngantuk disuruh sholat tahajud ya. Jadi sabar itu yang pertama terhadap perintah dan ketaatan ya, sampai kita benar-benar menunaikan dan kita merasa ikhlas saat menjalankan ittiba'ur rasul. Kemudian sabar terhadap larangan dan apa saja yang bertentangan dengan syariat sehingga ia tidak terjerumus ke dalamnya. Ini kita sabar kalau nggak boleh dengerin lagu jahiliyah, sabar. Kalau nggak boleh nonton film-film Korea, sabar. Bukan nggak boleh ya, tapi pilihlah yang memang film itu mendidik. Karena banyak film-film sekarang itu sangat tidak mendidik, bahkan membuat orang-orang itu tinggi angan-angan. Seandainya aku punya suami opa-opa kayak gitu. Banyak emak-emak sekarang nonton Korea pengen suaminya kayak opa-opa itu, nggak sadar dia juga nggak secantik si uni-uni itu gitulah. Jadi kita harus sabar saat kita menjalani perintah Allah. Sabar juga kalau kita nggak boleh dengerin lagu jahiliyah. Sabar juga kalau kita nggak boleh durhaka sama orang tua. Kalau emak kita ngomel-ngomel, kita sabar, jangan dibantah ya. Kenapa? Ingat emakku ini surgaku, ingat emakku surgaku, nggak boleh ngebantah. Kita nggak akan ngebantah kalau ingat emak kita adalah surga kita, ya nggak? Nah, sabar terhadap takdir dan kodoknya Allah sehingga tidak membencinya. Kalau kita diuji dengan mungkin kehilangan sesuatu yang kita cintai ya, sesuatu yang sangat kita sayangi, diuji, jangan kemana sih ngomel, habis itu besok nangis 7 hari 7 malam ya. Nggak penting banget. Kalau orang yang kehilangan sesuatu dia malah marah-marah, nampak sekali dia imannya mungkin setipis tisu pun tak ada entah enggak. Kalau orang yang ketika diuji dengan kehilangan dia langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya dia adalah orang yang beriman, yang benar-benar paham segala sesuatu itu milik Allah ya, dan akan kembali kepada Allah ya. Kemudian dilihat dari kacamata, dari pandangan hukum ya. Sabar ini ada 5. Hukumnya itu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Kita mau yang mana gitu ya. Dilihat dari kacamata hukum, diwajibkan untuk bersabar, ketika menjalani semua ini, perintah, larangan, menerima takdirnya Allah, ya wajib lah semua. Sunnah dalam hal apa? Misal sesuatu yang disunahkan gitu kan, sesuatu yang disunahkan ya kita sabar. Nah, hal-hal yang memang disunahkan itu kita laksanakan dengan baik ya, kita laksanakan dengan senang hati ya, kita laksanakan dengan apalagi sabar dari perkara yang diharamkan ya. Maksudnya tuh kalau kita melaksanakan ini loh, wajib ini maksudnya sabar dari hal-hal yang Allah haramkan, itu wajib sekali kita menahan diri. Nggak boleh pacaran ya, nggak boleh minum khamar. Itu sunnah apa makruh apa haram apa mubah? Kita harus berarti wajib. Kita wajib menghindari ya. Contohnya apa tadi mbak? Minum khamar ya. Terus apa lagi? Contohnya zina, pacaran ya, khamar. Sabar. Nggak boleh minum khamar, pengen ngerasain loh bu,
sabar. Kalau nggak boleh pacaran, kalau misalnya dianggap jomblo, sabar. Nah, ini tuh wajib bersabar untuk menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah ya. Sabar dalam menunaikan kewajiban, sabar ketika kita diuji dengan musibah. Kemudian dari sisi sunnahnya apa? Sabar terhadap perkara-perkara makruh. Sabar misalnya nih habis subuh nggak boleh tidur, ya sabar, ngantuknya kayak apapun sabar mbak gitu ya. Terus sabar dari membalas kejahatan dengan perbuatan yang serupa. Artinya kalau ada orang yang jahat sama kita, jangan kita balas-balas, jangan kita balas melakukan kejahatan seperti itu ya. Nah, ini sunnah. Tapi kalau misalnya orang itu tadi berarti kalau sunnah tuh sewaktu-waktu kita boleh balas mbak. Kalau orang yang melakukan kejahatan sama kita udah kebangetan, kita harus membela diri kita. Misal contohnya orang memfitnah kita, kita boleh membalas kejahatan dia dengan mendatangi. Tujuan kamu apa? Jadi ada satu sisi, misal ada orang jahat sama kita yang sampai merusak kehormatan kita, nama baik kita, itu kita boleh membalasnya, tapi bukan dengan kemarahan, tapi dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan, begitu ya. Agak oleng nih mbak. Nah, kemudian haram itu maksudnya gimana bu? Sabar terhadap makan dan minum sehingga dia mati ya. Nggak boleh sabar dari memakan bangkai, makan darah, makan babi ya. Meski boleh makan babi itu kalau dalam keadaan darurat. Misal seseorang terkurung di dalam sebuah hutan ya, sampai dia berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dia lapar karena nggak ada makanan ya. Akhirnya dia punyanya senjata doang, punya senjata korek gitu, ada BABI, boleh nggak makan? Kalau memang dia mempertahankan nyawanya untuk hidup, boleh makan, tapi jangan sampai kenyang, cukup sebagai pengganjal saja, tapi jangan sampai ketemu keadaan begitu ya. Semoga Allah jauhkan kita dari keadaan yang membuat kita itu memang benar-benar terjepit. Makanya minta sama Allah benar-benar pertolongan ya mbak, karena kita ini tanpa memohon pertolongan sama Allah, kita ini lemah, kita ini nggak ada apa-apanya ya. Kemudian sabar dalam hal makruh tuh maksudnya apa? Sabar dalam melaksanakan yang dibenci Allah, sabar dari melakukan perkara sunnah, sabar terhadap makanan, minuman, pakaian, hubungan intim saat membahayakan tubuh, seperti itu kan. Tidur habis subuh lah misalnya makruh kan, sabar ya, jangan tidur. Atau ketika seorang istri sedang tidak sehat, suaminya minta dilayani, maka harus sabar karena apa? Istrinya lagi tidak sehat, seperti itu. Atau dari makanan, kita tahu kalau makan itu akan berbahaya untuk tubuh kita, maka kita harus bersabar untuk tidak memakannya. Nah, sekarang mubah, sabar dari perbuatan yang memiliki dua opsi pilihan yang sama ya, misalnya antara melakukan atau meninggalkan, atau sabar terhadapnya. Apa ini contohnya mbak? Melakukan dan meninggalkannya. Contoh sabar dalam hal mubah, makan enggak lah, kalau mubah itu apa ya, ya makan sih, hal yang mubah itu ya makan. Terus apa lagi hal mubah itu? Ya lah makan lah. Kita misalnya gini, kita berada di sebuah tempat gitu kan, pesta kan, makanan itu kalau kita makan ya nggak masalah, kalau kita nggak makan juga nggak masalah. Kenapa nggak dimakan? Kita ragu apakah ini halal ataukah tidak, tuh jatuhnya subhat dong bu. Nah ini tadi, kita kalau nggak makan kita jatuhnya kesabar mbak, karena kita nggak tahu acara di tempat orang yang, kalau orang muslim makan aja mbak, tapi kalau orang yang kita tidak tahu keislamannya, terus misalnya makan makanan yang kita nggak tahu kehalalannya, misalnya apa sih mbak makanan yang suka dimakan sekarang itu, makanan orang yang lagi booming tuh loh, orang Korea, mie-nya orang Korea tuh samyang lah, gemes deh. Samyang nih misalnya, ada temennya makan samyang, nih makan yuk, terus kita tuh pengen gitu loh mbak, tapi kita ingat, samyang itu halal nggak ya? Kalau ibu dikasih samyang nggak mau mbak, nggak mau, ibu lebih pilih sabar aja lah ibu mbak. Sebetulnya kan boleh aja dimakan kan, selama dia ada halalnya kan.
halal MUI tapi ya. Tapi kalau ibu pilih nggak makan, kenapa? Ibu takut ya, karena ibu tipe orang yang kalau ada makanan-makanan aneh itu yang nggak seret di di hati ibu nggak akan menyentuhnya, meskipun dikatakan itu halal, ibu nggak akan mencobanya, mbak. Nah, artinya ya lebih pilih kehati-hatian aja lah. Tapi kan halal, bu, iya halal, nggak masalah, yang mau makan makan, nggak ya udah gitu. Tapi kalau ibu di dalam posisi itu, ibu memilih untuk kondisi yang ambil mubah, lebih pilih nggak makan aja gitu. Apalagi cuma urusan perkara perut, nggak penasaran banget lah kalau untuk urusan makan samyang, masih enak Indomie geprek gitu ya. Selanjutnya haji dan jihad. Nah, haji dan jihad ini memerlukan kesabaran dalam tiga keadaan. Memang luar biasa, mbak. Ada yang udah pernah haji belum? Belum ya. Jihad juga belum. Kita lagi jihad, kan kita lagi belajar ya. Jadi kalau belajar itu kan kita jihad fisabilillah. Nah, ketika kita sedang haji atau jihad ya, membutuhkan kesabaran dalam tiga keadaan. Pertama, sabar dalam menunaikan ibadah dengan cara memperbaiki niat, ikhlas, bertekad untuk melaksanakan perintah dengan menjauhi sebab riya dan sum'ah. Ini hati-hati sekali ya. Jadi kita benar-benar ketika menjalankan ibadah haji, jangan sampai ada rasa karena orang kaya nih, aku kan orang kaya gitu kan, jadi bisa dong haji kapanpun gitu. Memang benar-benar harus dijaga. Kalau tentang jihad, bu, gimana? Hati-hati ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pergi berjihad, ada seseorang yang sangat pemberani sekali. Kemudian dia itu sampai dikata para sahabat tuh kagum gitu kan, mbak. Dia adalah seorang sangat pemberani. Namun kata Rasul, tapi tempatnya di neraka. Kenapa demikian, wahai Rasul? Karena dia ingin dipuji sebagai pemberani. Nah, ini tantangan nih, haji dan jihad. Haji itu kan dengan kondisi panas ya kan, mbak, terus ramai, berdesak-desakan gitu. Pulang dari haji karena biar dianggap Pak Haji, Bu Haji, Pak Haji gitu. Jadi niat ini sangat-sangat mempengaruhi apa, mbak ya, diterima atau tidaknya amal. Sabarlah diri kita untuk supaya tidak sampai pada tahap riya, supaya tidak sampai pada tahap kita sombong ya. Nah, kemudian sabar pada saat mengerjakan. Nah, pada saat kita mengerjakan haji itu kan tadi padat, keramaian, capek ya, aktivitas yang luar biasa, terus berdesak-desakan, belum lagi usia kita, belum lagi kondisi tubuh kita yang memang gak sesuai dengan ukuran orang-orang luar ya. Indonesia kan, Asia itu kan paling kecil ya badannya, sementara haji itu dari seluruh dunia berkumpul. Nah, bersabar saat kita mengerjakan, jangan sampai ada sabar kan aku calon bu hajah gitu. Jangan sampai ada rasa sabar ini kan nanti kalau misalnya aku pulang aku jadi bu haji gitu, aku kan harus menceritakan kegiatannya itu apa gitu. Jadi bersabar saat kita mengerjakan itu supaya kita tidak terjadi hal-hal yang sombong, sum'ah gitu ya, supaya tidak merasa diri kita ini udah menghadap ke tanah suci yang paling suci, supaya tidak merasa ketika sudah menghadap ke tanah suci kita orang yang paling yang paling baik gitu. Memang untuk melakukan ibadah-ibadah ini kan sesuai janji iblis, mereka akan memelesetkan anak cucu Adam ya. Ya Allah, semoga Allah melindungi kita dari namanya ini, riya, sum'ah. Ini penyakit hati tapi gugurin amal nih loh. Kemudian sabar setelah menuntaskan pekerjaan dalam beberapa hal, maksudnya itu kalau kita habis melakukan sesuatu ya, mbak ya, jangan sampai kan gini, misalnya habis sedekah kan, mbak, habis jihad nih, habis jihad pulang pulang ke medan jihad, pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, ini hati kita benar-benar harus mohon pertolongan sama Allah supaya apa? Supaya ketika tidak ada orang yang mengatakan, wah kau pemberani gitu kan, akhirnya kau pulang dengan selamat, kau adalah pahlawan yang hebat. Jika tidak ada yang mengatakan itu kepada kita tuh nggak merasa tersinggung, kita nggak merasa kayak nggak dianggap, kita biasa aja karena kita memang beramal itu hanya untuk Allah gitu loh.
Nah sama halnya haji, ketika pulang nggak ada yang anggap dia Bu Haji, semuanya ya biasa aja manggilnya Budila gitu, ya ibu biasa aja, amin ya bang Bu Haji kan mau haji ya. Misalnya ibu pulang dari haji nggak ada yang manggil ibu Bu Haji Adila, ya cuek-cuek aja, ngapain juga, nggak penting dipanggil Bu Hajah mah ya, yang penting kan ibadahnya udah sampai di sisi Allah. Tapi memang bener tadi ketika kita haji dan jihad ini ujiannya memang, haji kan termasuk jihad juga ya, ujiannya memang luar biasa sekali, tentang hati ujiannya ini mbak. Terus sabar dari riya ya, sabar supaya kita tidak riya, tidak ujub, tidak sombong setelah pulang dari melaksanakan ibadah apa tadi haji dan jihad. Kita tidak merasa yang paling pemberani, kita tidak merasa yang paling baiklah kualitas ibadah hajinya ya. Intinya hati kita memang benar-benar harus diposisikan, harus dikondisikan, hati kita hanya untuk Allah, ibadah kita hanya untuk Allah. Nanti setan itu akan mengirimkan manusia itu iblis akan mengirimkan setan dari bentuk manusia, dari kalangan manusia untuk memuji ya, sehingga orang yang tadi berjihad dan haji ini merasa kayak ada rasa-rasa berbunga-bunga. Hati-hati ketika kita dipuji akan kelebihan diri kita, terus kita berbunga-bunga, kita bahagia, itu akan menyebabkan riya dan sum'ah. Kok gitu bu? Ya makanya kan Ali berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yakulun gitu kan. Makanya Ali memohon kepada Allah supaya Allah tidak menyiksa dia terhadap pujian orang. Karena tadi perkataan orang tentang kelebihan-kelebihan kita menyebabkan kita bisa hapus menyebabkan amalan kita terhapus. Paham ya mbak ya? Nah sekarang kita masuk materi syukur. Apa itu syukur? La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya udah nggak asing lah orang tiap hari diingetin tentang rasa syukur. Tapi memang rasa syukur ini kalau orang yang rajin bersyukur, pandai bersyukur, pasti akan terasa sekali. Kalau orang yang malas, orang yang banyak mengeluh ya, orang syukur tuh lawannya apa? Mengeluh ya. Syukur itu pujian kepada Allah ya atas nikmat yang Allah berikan terhadap hambanya. Allah memberikan nikmat apapun kita bersyukur. Syukur itu dengan cara apa? Dengan cara lisan itu mengucapkan. Kalau dengan cara anggota badan ya kita melakukan bentuknya itu ibadah seperti itu. Nah, kemudian syukur seorang hamba berkisar pada 3 pilar. Sampai mbak pada 3 pilar ya. Bukan bersyukur kalau ketiga pilar ini tidak terkumpul. Jadi kita dikatakan benar-benar hamba Allah yang bersyukur kalau sudah mencakup 3 pilar ini. Pertama, dia mendapatkan nikmatan, dia mengakui ke dalam hati, Masya Allah, Alhamdulillah. Nggak cuma mulutnya, Alhamdulillah, Masya Allah, tapi hatinya gerutu ya, cuma 50.000 gitu. Nah, jadi benar-benar seseorang itu dikatakan dia bersyukur kalau satu, hatinya benar-benar merasai mengakui kenikmatan yang Allah beri, kemudian menceritakan dengan lisan ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits ya, bukan pamer ya, tapi benar-benar sebagai bentuk syukur. Misal ibu pengen kurban nih, tapi ibu nggak punya duit gitu kan, ibu percaya aja Allah akan ngasih, Allah akan memberi kemudahan gitu. Nah ketika Allah memberi kemudahan dari segala arah, ibu tuh bersyukur gitu mbak. Nah alhamdulillah, dan ibu akan ceritakan ke mbak seperti biasa ketika ibu membutuhkan uang untuk modal ini modal itu, gimana caranya ya Allah gimana caranya engkau yang mau memberi gitu kan. Ketika Allah memberi, ibu bersyukur, ibu akan ceritakan kepada kalian supaya apa? Supaya kalian pun termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang menyebabkan keridhaan Allah, sehingga rezeki kita dilimpahkan karena kita bersyukur seperti itu. Terus yang ketiga pilarnya mempergunakan untuk taat kepada Allah. Ketika kita sudah dapat nikmat, kita gunakan untuk taat kepada Allah. Nikmat itu untuk misalnya tadi pengennya kita dapat harta untuk berkorban, kemudian kita untuk sodako, untuk melunasi hutang-hutang kita atau saudara kita, atau untuk keluarga kita, orang tua kita mungkin yang sudah tua gitu kan, atau saudara kita yang sedang membutuhkan. Intinya dari 3 hal ini, jika salah satunya tidak dilakukan, misal dia bersyukur, dia benar mengucapkan dengan lisan, terus dia menggunakan hartanya untuk taat pada Allah, tapi dalam hatinya gerutu, dikit banget sih orang
niat kan mintanya 10 juta, dikasihnya cuma 5 juta, cuma cukup buat beli kambing harganya 3 juta gitu. Nah itu dia berarti syukurnya gugur, dia tidak dikatakan seorang hamba yang bersyukur. Paham ya? Jadi syarat benar-benar seseorang itu diakui bersyukur kalau dia mengakuinya dengan hati, ya, nikmat Allah itu dengan hati, kemudian dia menceritakannya dengan lisannya, bukan karena pamer, tapi sebagai bentuk supaya siapapun yang mendengarkan cerita kita termotivasi untuk beramal soleh. Kemudian harta yang Allah berikan itu kita gunakan untuk taat kepada Allah, bukan malah untuk bermaksiat, ya. Syukur berkaitan dengan hati, lisan, dan anggota badan, ya. Dengan hati yaitu mengakui, kemudian dengan lisan kita menceritakan, dengan anggota badan kita mensodakokan, kita menggunakan yang baik-baik seperti itu kan, untuk orang yang membutuhkan. Nah kemudian kalau kita bersyukur dengan nikmat Allah, kita benar, karena yang bisa bersyukur ini memang hamba-hamba Allah yang beriman, Mbak. Hamba-hamba Allah yang benar-benar imannya kuat. Banyak kok orang yang beriman tapi kadang dia hilaf untuk bersyukur. Banyak orang Islam tapi kalau dikasih nikmat belum tentu dia bersyukur, malah banyaknya ngeluh. Jadi kalau orang yang pandai bersyukur sesuai dengan 3 syarat ini tadi, maka dia akan terhindar dari yang namanya berbuat maksiat. Kenapa? Karena imannya the best, ya, the best iman. Dia bisa mencapai tahap ini. Semoga kita masuk dalam 3 tahap ini, ya. 3 tahap ini tidak ada satupun yang kita tinggalkan. Kemudian keutamaan bersyukur itu apa aja? Pertama, Allah akan memberitahu bahwa orang-orang yang bersyukur, maka Allah akan khususkan anugerah kepada mereka di antara hamba-hamba yang lain, ya. Sesuatu yang Allah cintai adalah salah satunya orang yang bersyukur. Pertama, Allah memberitahu bahwa orang-orang yang bersyukur, Allah akan khususkan anugerah. Allah akan timpahkan lagi, Allah akan limpahkan lagi, tambahkan lagi, sebagaimana firman Allah, lain syakartum lazidannakum, semakin kamu bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat untukmu, akan aku berikan karunia untukmu. Allah akan menampakkan kebaikan-kebaikan dalam dirimu. Kamu tidak perlu menampakkan, menceritakan kepada orang tentang kebaikanmu, biar aku Allah, kata Allah, yang menampakkan, biar aku Allah yang memperlihatkan bahwa kamu adalah hambaku yang bersyukur. Karena Allah sangat mencintai orang yang bersyukur. Nah, lain syakartum lazidannakum, kalau kamu bersyukur aku akan tambahkan. Karena Allah sangat mencintai orang yang bersyukur. Ketika Allah mencintai seseorang yang bersyukur, maka Allah tidak akan pernah menelantarkan hambanya tersebut. Paham? Jadi udah terbiasa untuk bersyukur, ya, Mbak. Jangan sampai udah dikasih fasilitas sama orang tuanya, udah dikasih HP untuk sekolah online, masa yang ini sih, ya, kakak tuh pengen yang ini. Nah itu nggak bersyukur namanya. Dikasih yang bagaimanapun sama orang tua, alhamdulillah ya Allah, dikasih dapat rezeki, syukuran ya, udah kan. Terus kita gunakan untuk apa HP-nya? Untuk belajar. Untuk apa? Dengerin maksiat? Enggak, ya. Kalau orang bersyukur, dia gunakan untuk ketaatan pada Allah. Kemudian dia akan baru mengatakan, alhamdulillah, kalau saat itu aku membutuhkan sekali HP untuk sekolah, untuk belajar, ternyata Allah kirimkan melalui orang tuaku dengan diberikan rezeki. Nah, ucapan dengan lisannya adalah alhamdulillah. Hatinya meyakini bahwasanya benar-benar dia itu bersyukur atas pemberian HP tadi. Mau itu bagaimanapun fasilitasnya, yang pasti dia yakin benar-benar itu akan bermanfaat untuk belajar, untuk thalabul ilmi, untuk berbisnis online. Dengan dia berbisnis online bisa beli HP yang harganya 10 juta misalnya. Kan nggak ada yang mustahil kalau Allah udah ngasih, ya nggak? Orang yang bersyukur itu nggak ada yang mustahil. Allah akan kasih lebih-lebih, Allah akan kasih yang terbaik. Nah, caranya bersyukur dengan anggota tubuh bagaimana? Syukur dengan kedua mata. Jika melihat kebaikan dengan keduanya matanya, maka umumkanlah. Jika melihat kejelekan dengan kedua matanya, rahasiakanlah. Jadi kalau kita ini cara kita bersyukur, ya, melihat keindahan, kita ceritakan, masya Allah, ya, kemarin itu aku ngelihat kan, ada anak kecil tuh SD gitu kan, kecil lah pokoknya, lebih kecil dari aku. Terus ada nenek-nenek menyeberang, dia tuh ya Allah, masya Allah loh. Nah ini cara kita bersyukur, punya mata melihat kebaikan, Mbak. Ya Allah, baik banget loh ada itu nyeberangin nenek itu. Tapi misal kita melihat kejelekan, ya, kejelekan yang sangat-sangat buruk lah gitu, ya tutup lah, nggak usah kita ceritain, udah tutup aja, nggak usah kita bahas-bahas begitu kan. Nanti apa jadinya?
nggak baik untuk hati kita. Misalnya kita melihat teman kita nih melakukan suatu maksiat, kita tegur, tapi tidak perlu kita umbar aibnya, paham maksudnya? Jadi tidak perlu kita katakan kekurangan-kekurangan dia di depan umum. Apa yang kita lihat itu baik, kita syukuri, kita ceritakan. Apa yang tidak baik, kita rahasiakan atau cukup kita sampaikan kepada yang memang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti. Nah, ini cara kita bersyukur dengan kedua mata kita. Kemudian kita bersyukur dengan telinga kita. Bagaimana? Kita mendengarkan yang baik-baik. Jadi kalau mbak-mbak suka dengerin lagu jahiliyah, berarti nggak bersyukur, ya. Kalau kita punya teman sukanya dengerin musik-musik yang nggak baik, ini berkaitan dengan mata, termasuk membaca ini, mbak. Membaca hal-hal yang Allah haramkan, membaca hal-hal yang mengundang murka Allah, komik, novel yang mengandung syahwat, ada di situ unsur romance gitu ya, romantis, remaja-remaja romantis. Nah, kemudian syukur dengan kedua tangan, ya, dia tidak mencuri, dia melakukan kebaikan, dia banyak menolong orang, ya, dia mencegah hak Allah dengan kedua tangannya. Artinya dia tidak melakukan perbuatan yang Allah haramkan, dia benar-benar melakukan kebaikan saja dengan tangannya. Ini cara kita bersyukur dengan tangan kita. Kita tidak usil, kita tidak rese mukul orang, ya, kita tidak usil sama adik kita. Ini cara kita bersyukur dan dengan kedua tangan yang Allah berikan. Terus syukur dengan perut. Nah, hendaknya bagian atas diisi dengan makanan, bagian bawahnya diisi dengan ilmu. Bagian atas dengan makanan, paham nggak maksudnya? Perut kita ini diisi makanan, tapi kemaluan kita dijaga dengan ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, perempuan itu kan penduduk neraka paling banyak perempuan, ya, karena tadi dia tidak bisa menjaga kemaluannya, ya. Kalau kita punya perut, ya diisi makanan isinya, tapi kalau yang bawah diisinya dengan ilmu, supaya bisa apa? Supaya menahan diri dari hal-hal yang membuat Allah murka, supaya bisa menahan diri dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah dengan berzina, begitu kan, mbak? Apalagi terus syukur dengan kemaluan, hendaknya menjaganya. Nah, tidak melakukan perzinahan, ya, tidak melakukan hal-hal yang menjijikkan, zina. Karena apa sih kemaluan itu? Ya, kalau nggak dipakai untuk zina, untuk apa, gitu kan? Maka harus kita jaga sampai layak Allah beri sesuatu yang kemaluan ini ditempatkan di tempat yang halal, begitu, mbak. Syukur dengan kedua kaki, kita melangkah untuk ke tempat yang baik, ya. Kita melangkah ke tempat yang Allah ridhoi, masjid, terus thalabul ilmi, terus apalagi halaqah taklim. Jangan sampai kaki ini kita bawa melangkah ke bioskop. Bioskop ya, yang sering anak muda sekarang kalau nggak tahu bioskop dianggap nggak gaul. Kalau ibu mah cuma dianggap nggak gaul sama manusia, ngapain ambil pusing. Ibu alhamdulillah bersyukurlah, ya, bersyukur menjadi orang yang easy going dengan omongan-omongan orang. Dianggap nggak gaul, dianggap nggak up to date untuk hal-hal yang kekinian, dalam artian itu nggak bermanfaat lah gitu ya, nggak mendatangkan ridho Allah. Ya, ibu bersyukur, nggak minder. Kalaupun misalnya dianggap kayak pakaian ibu diomongin lah gitu ya, ibu tuh nggak minder, mbak. Ibu tuh tipe masa bodoh ketika ibu dikatai tentang kebodohan ibu terhadap kemurkaan Allah. Tapi kalau dikatain tentang kebodohan ibu terhadap agama Allah, rasanya kok kayak aib banget gitu. Ya Allah, aku ini muslimah, tapi kok aku nggak tahu hukum Allah itu gimana ceritanya. Aku seorang muslimah, tapi aku nggak tahu rukun iman Islam ihsan itu apa gitu. Kayaknya lebih malu ketika memang tidak mengetahui hukum-hukum itu, begitu ya. Oke, alhamdulillah selesai pembahasan kita pada hari ini. Lumayan lama ya, semoga bisa dipahami. Jika ada yang tidak dipahami silahkan ditanyakan. Tadi ibu kayaknya ada yang ngawang-ngawang gimana gitu, mbak, agak melayang menyampaikannya. Boleh ditanyakan begitu ya, mbak, ya, tadi yang tentang hukum-hukum itu ya. Silahkan ditanyakan kembali. Jangan ada yang malu ketika ada yang tidak dipahami, karena ini pelajaran dinia ya, pelajaran yang memang bekal kita untuk hidup
menuju kehidupan yang nyata. Jadi kalau kalian nggak tahu, malah kalian tidak mau bertanya, yang terjadi adalah tidak memahami ilmu agama dan terjadilah sebuah kebobrokan terjadi karena orang ketika belajar agama dia diajarkan nggak paham, nggak mau tanya, nggak paham tapi merasa udahlah cukup gitu. Kalau nggak paham silahkan tanya, terutama ini ilmu agama yang akan menjadi bekal kita kelak saat kita sudah di akhirat, saat kita bekal kita untuk bisa menjawab pertanyaan para malaikat seperti itu. Kenapa? Karena kalau kaitannya dengan hati ini kan raja. Kalau rajanya tidak baik, maka anggota tubuhnya juga nggak baik. Kalau rajanya baik, anggota tubuhnya pasti sehat, baik, dan amalan yang dilakukan adalah kebaikan. Amalan yang dilakukan adalah ketaatan pada Allah. Oke ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.